Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya dan saya mohon maaf sama teman-teman kalau baru kali ini saya udah kembali aktif lagi. Karena ya satu mungkin karena kesehatan, kedua juga karena kesibukan. Oke, kali ini saya mau berbagi tips gimana caranya jahit benang karet. Mau mengaplikasikan benang karet itu di kain itu gimana caranya? Yuk kita simak. Ini saya udah siapin pola lengannya. Kebetulan juga udah saya obras. Dan ini kebetulan lengannya ini berlapis. Jadi ada puring di dalamnya. Jadi ada hal yang penting juga kalau kita mau mengaplikasikan benang karet pada kain yang berlapis itu sedikit kesulitan. Jadi makanya ini lapisnya ini saya tidak sampai ke bawah ya. Jadi ini saya kira-kira ada sekitar 10 cm ini saya lapisnya ini saya jahit di situ. Jadi ketika kita aplikasikan benang karetnya enggak di atas lapis bajunya tapi tepat di kain utamanya. Jadi untuk aplikasi kain yang untuk benang karet itu nggak bisa berlapis. Jadi dia nggak bisa dengan aplikasi kain yang tebal. Dan ini saya udah siapin juga benang karetnya. Ini kebetulan warnanya putih. Biasanya sih ada warna hitam juga ya, tapi saya nggak punya. Jadi saya pakai warna putih. Dan ini nanti kita mau aplikasikan di sisa ujung lengan yang ada di ujung yang tanpa ada puringnya. Oke, dan sekarang kita mau step jahit. Ini saya mau jahit ujung tangannya dulu. Ini saya kasih kelin kecil aja seperti biasa. Dan teman-teman kalau bisa nontonnya jangan di skip, nanti saya kasih tahu gimana tipsnya cara potong lengannya supaya nanti ketika teman-teman aplikasikan lengan pakai benang karet itu ketika dipakai itu jatuhnya lebih cantik. Jadi disimak dan kalau bisa jangan di skip ya. Dan ini saya mohon maaf, ini kayaknya lighting saya sedikit berkedip, jadi kadang gelap kadang juga terang. Dan ini udah selesai saya jahit bagian ujung lengannya. Dan ini saya mau potong sisa benang dulu supaya terlihat lebih rapi. Dan step selanjutnya ini sedikit penting ya teman-teman, ini pokoknya supaya ketika kita aplikasikan benang karetnya hasilnya maksimal. Dan ini tadi udah saya masukin ke dalam skoci. Dan ini posisi benang karetnya ini saya keluarin sekitar 10 atau sampai 12 cm ya. Nah ini posisinya ini harus dikendorin. Ini ada sekrup nih ya, yang saya unjuk pakai gunting. Ini ada sekrup. Sekrup ini diputer dan setelah diputer nanti dia agak longgar. Lapisan besi atas itu agak longgar. Jadi dia harus longgar. Jadi ketika ditarik itu dia nggak bisa terlalu ketat. Jadi dia harus longgar posisi skoci di dalamnya ya. Dan untuk pengaturan setelan benangnya, kalau untuk mesin jahit yang saya pakai sekarang ini sedikit berbeda karena sepengalaman saya setiap mesin jahit itu pengaturannya itu nggak sama. Yang penting untuk pengaturan setelan bawah atau jahitan di dalamnya itu harus lebih rapat dan jahitan atas itu kita buat longgar. Tapi jangan terlalu longgar. Jadi teman-teman saya saranin ketika mau mengaplikasikan benang karet itu dicoba dulu ke kain yang biasa ya, bukan ke kain yang akan mau kita jahit, itu dicoba dulu. Setelah berhasil itu nanti diatur sendiri, kalau kurang rapet atau setelan benangan bawahnya itu bisa dikendorin atau dikencengin dan atasnya juga itu bisa dilonggarin sedikit. Jadi saya nggak bisa kasih tahu kalau untuk saat ini yang saya pakai mesin jahitnya itu setelan bawahnya rapat dan setelan benang atasnya sedikit longgar, tapi nggak terlalu longgar.
longgar, supaya ketika dia kita jahit itu kerutannya maksimal. Dan ini saya kasih jarak dari satu kerutan ke kerutan yang lain itu 1 sepatu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu besar juga jaraknya. Karena apa? Karena dia nanti hasilnya nggak cantik, dia harus rapat. Jadi ini saya cuman pakai 1 sepatu untuk jarak jahitan dari satu jahitan ke jahitan yang lain. Oke, dan perlu juga teman-teman ingat ketika kita mau pakai benang karet, misal kayak saya sekarang ini kan pakainya untuk lengan, ya kan? Nah, jadi untuk pengukuran lengan itu seandainya normalnya di 50 cm itu teman-teman harus dilebihkan kira-kira antara 8 cm sampai ke 10 itu masih aman, atau 5 sampai 10 itu masih aman. Karena kalau nggak teman-teman lebihin atau teman-teman kasih pas panjang lengan 50, teman-teman kasih tetap 50, itu ketika nanti jadi hasilnya nanti menggantung. Ya, kalau kita pakai. Jadi kalau mau mengaplikasikannya di lengan itu wajib dilebihkan kira-kira antara 5 sampai 10 cm. Jadi supaya ketika diaplikasikan ke baju, ketika kita pakai itu jatuhnya lengannya lebih cantik. Jadi ada sedikit action menggelembung di antara benang karet yang udah kita jahit. Oke, dan ini saya sisain dari ujung itu kira-kira 5 cm supaya dia lebih cantik, jadi nggak terlalu pas ya. Jadi nggak semua ini saya aplikasikan benang karetnya, jadi saya lebihkan supaya terlihat ada gelombang kainnya supaya nanti lebih cantik ketika dipakai. Jadi kita nih para penjahit harus bisa punya insting yang sedikit orang bilang ya bisa-bisa kita lah ya. Jadi kalau terlihat nampaknya nggak bagus ya kita bisa modifikasi sendiri, dan semuanya nggak harus sama saklek sama apa yang saya ajarin saat ini atau sama yang apa yang saya berbagi saat ini. Kalau teman-teman punya dengan cara yang lain dan hasilnya lebih maksimal itu juga lebih baik. Dan teman-teman juga bisa share di kolom komentar supaya kita bisa berbagi ilmu sama-sama. Dan ini udah selesai dan ini hasilnya. Dan saya juga mau menginfokan untuk lebar ya teman-teman ya. Ini lebar benang karet yang akan saya pakai. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu, ini saya mau kasih jarum pentul supaya letak sisi kanan dan kiri karet yang udah kita aplikasikan ini nanti jatuhnya dia harus sama. Dan ini saya mau kasih tahu juga tips tadi supaya saya nggak lupa. Lebar tangan yang harus kita potong ketika kita mau aplikasikan benang karet itu teman-teman harus lebihkan sekitar 3 cm dari setengah lingkar tangan. Kalau kayaknya lingkar tangannya di 20, berarti teman-teman bisa ke potongnya bisa ke 20, ke 30 juga nggak apa-apa sih, masih aman, atau ke 28, 25 juga nggak apa-apa. Jadi harus dilebihkan karena dia akan menghasilkan kerutan, jadi nggak bisa pas. Oke, jadi nggak bisa pas. Kayak sekarang saya melebihkan sekitar 6 sampai 8 cm dari ukuran tangan asli ya. Oke, udah selesai. Dan ini saya mau rapiin. Dan ini saya mau balik dulu supaya terlihat nih hasil yang udah kita jahit tadi. Dan ini hasilnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini lebih sedikit ketat. Nah, jadi ini kelebihan yang kita ukur dari awal, ukuran aslinya itu nanti jadinya seperti, makanya harus wajib itu berlebih. Dan ini hasilnya teman-teman bisa teman-teman aplikasikan juga di rumah. Dan kalau memang teman-teman maunya lebih full, bisa juga mau disisain kayak saya di ujung tangannya itu juga bisa. Dan ini kebetulan
saya mau aplikasikan sedikit berlebih supaya ada sedikit bergelombang di atas. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like. Assalamualaikum.